review, revalidasi, dan integrasi proses hazard analysis PHA ke sistem manajemen keselamatan. Outline. Kapan dan mengapa PHA perlu direview atau direvalidasi? Hubungan PHA dengan proses Management of Change MOC, pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil PHA, studi kasus, revalidasi PHA pasca modifikasi fasilitas industri. Tujuan: menjelaskan kapan dan mengapa PHA perlu direview atau direvalidasi, menunjukkan hubungan PHA dengan proses Management of Change MOC, menyajikan metode pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil PHA, menyajikan studi kasus revalidasi PHA pasca modifikasi fasilitas. PHA dalam konteks industri. PHA, metodologi sistematis untuk mengidentifikasi potensi penyebab dan konsekuensi kegagalan proses LOPA, HAZOP, FMEA, WARIF, dan lain-lain, fokus, integritas proses, kontrol teknis, prosedur, dan manusia, output umum, daftar bahaya, skenario kecelakaan, mitigasi, rekomendasi teknis atau organisasi. Kapan PHA perlu direview atau direvalidasi? Kapan review atau perlu revalidasi dilakukan? Setelah perubahan desain atau operasi modifikasi proses, penambahan unit, penggantian bahan baku, peningkatan kapasitas, setelah insiden atau hampir kecelakaan near miss yang terkait proses temuan baru dapat mengubah asumsi prior, perubahan peraturan atau perundangan atau standar industri yang mempengaruhi pengendalian bahaya. Hasil audit internal atau eksternal yang menunjukkan kelemahan kontrol atau asumsi PHA sebelumnya. Periode waktu berkala revalidasi berkala adalah praktik baik MIS, setiap 3-5 tahun tergantung risiko dan regulasi, perubahan kondisi lingkungan atau layanan utilitas penting pasokan listrik atau steam gas terganggu atau diubah, perubahan organisasi atau SDM yang berpengaruh perekrutan baru, tim operasi berubah signifikan. Mengapa review atau revalidasi penting? Memastikan asumsi PHA masih valid lini masa, bahan, kondisi operasi, menjaga safety integrity dari pengendalian teknis dan administratif, mencegah drift antara desain dan praktik lapangan, memenuhi persyaratan kepatuhan hukum dan standar MIS, ISO 45001, peraturan lokal, memprioritaskan sumber daya mitigasi berdasarkan kondisi terkini. Tingkat review. Review, verifikasi cepat terhadap asumsi utama PHA cukup jika perubahan kecil, sering dilakukan oleh tim internal. Revalidasi, tinjauan mendalam ulang metodologi PHA bisa ulang PHA penuh diperlukan bila perubahan besar atau setelah insiden. Pilih level sesuai kriteria perubahan risk-based decision. Integrasi PHA dengan Management of Change. MOC adalah proses formal untuk mengevaluasi dan menyetujui perubahan sebelum dilaksanakan. PHA harus menjadi bagian wajib dari proses MOC bila perubahan mempengaruhi proses, peralatan, bahan, parameter operasi, atau prosedur. Tujuan, pastikan perubahan tidak memperkenalkan risiko baru tanpa mitigasi. Langkah integrasi PHA ke MOC. Identifikasi perubahan. Inisiator perubahan mengisi form MOC. Screening risiko. Tim MOC menentukan apakah perubahan memerlukan PHA atau revalidasi PHA. Jika perlu, jalankan PHA singkat, review atau PHA penuh revalidasi, evaluasi rekomendasi, dan integrasikan ke rencana MOC engineering, prosedur, training, approval, dan implementation. MOC disetujui setelah mitigasi diterapkan. Verifikasi pasca implementasi memastikan mitigasi efektif. Contoh kriteria trigger pada MOC yang memerlukan PHA. Perubahan aliran material atau sifat kimia, perubahan energi input tekanan, temperatur di atas ambang, perubahan topologi pipa atau penyimpanan yang mengubah skenario akumulasi, penambahan atau penonaktifan perlindungan keselamatan utama PSV, instrumen interlock, perubahan prosedur operasi kritis atau rentang operasi. Peran dan tanggung jawab. Inisiator perubahan, mengajukan MOC dan dokumentasi awal, tim MOC HSE Engineer, screening, koordinasi PHA,
verifikasi penerapan mitigasi, tim PHA multidisiplin, pelaksanaan review atau revalidasi, menghasilkan rekomendasi, manajemen operasi, menyetujui sumber data, mengimplementasikan rekomendasi, audit compliance, memastikan dokumentasi dan rekaman pada sistem manajemen. Pemantauan pelaksanaan rekomendasi hasil PHA. Prinsip pengawasan, rekomendasi PHA harus diprioritaskan, ditugaskan, dan dilacak sampai selesai. Gunakan sistem action tracking terintegrasi, elemen penting sistem pemantauan, klasifikasi prioritas kritikal tinggi menengah rendah berdasarkan risiko residual, pemilik tindakan yang jelas beserta tenggat waktu, milestone, desain, pengadaan, instalasi, commissioning, verifikasi, dokumentasi bukti, gambar as-built, sertifikat kalibrasi, foto, SOP revisi, training records. Indikator kinerja KPI rekomendasi PHA, persentase rekomendasi tertutup tepat waktu, waktu rata-rata penyelesaian per kategori prioritas, jumlah rekomendasi yang diabaikan 90 hari, hasil verifikasi efektivitas setelah implementasi inspeksi, uji fungsional. Verifikasi efektivitas mitigasi. Uji fungsional loop check untuk instrumen keselamatan. Tes simulasi skenario miss. Trip test, interlock test, audit kerja lapangan dan pemeriksaan as-built. Review rekaman insiden atau near miss setelah implementasi. Dokumentasi yang harus disimpan. Laporan PH, regional dan revalidasi, lampiran notilen workshop. Form MOC beserta hasil screening PH, action log dan bukti penyelesaian rekomendasi. Hasil verifikasi pasca implementasi dan pengukuran KPI, revisi SOP, job aids, training record. Studi masuk tahapan revalidasi PH. Konteks, pabrik kimia memodifikasi unit rekator. Kapasitas ditingkatkan 25% dan bahan umpan mengandung fraksi yang sedikit lebih mudah terbakar. Tahapan revalidasi PH, trigger, MOC menyatakan perubahan kapasitas dan material screening menyimpulkan perlu revalidasi PH, pembentukan tim revalidasi, process engineers, HSE, operasi, instrumentasi, kontraktor, pengumpulan data, P dan ID as-built, kondisi operasi baru, material safety datasheets MSDS, change specification. Studi kasus pelaksanaan. Metodologi, HAZOP rewrite pada bagian kritis tambah LOPA untuk skenario high consequence, identifikasi asumsi lama yang tidak lagi valid, laju layar maksimum, temperatur operasi, kapasitas relief valve, rekomendasi, upgrade TSV set point, penambahan level instrumentation, revisi SOP startup atau shutdown, training operator. Studi kasus implementasi dan verifikasi. MOC Action Tracking, semua rekomendasi dimasukkan ke MOC dengan prioritas tinggi, uji fungsional, tes PSV, loop check untuk interlock, verifikasi, audit pasca implementasi 30 hari setelah commissioning, pengukuran KPI 90 hari. Pelajaran dari studi kasus. Screening MOC efektif mencegah underassessment risiko. Perubahan kecil pada sifat bahan dapat mengubah skenario kegagalan drastis. Perlu kolaborasi awal antara engineering dan operasi untuk menghindari rework. Dokumentasi as-built dan rekaman uji adalah bukti kepatuhan dan esensial pada audit. Integrasi PHA ke sistem manajemen keselamatan ISO 45001. Masukkan PHA dan revalidasi ke dalam konteks organisasi 4,1 dan kebutuhan atau harapan pihak berkepentingan 4,2. Jadwalkan revalidasi sebagai bagian dari proses manajemen risiko K3 6,1 dan perencanaan tindakan pengendalian risiko. Pastikan kompetensi 7,2 tim PHA dan dokumentasi 7,5 tertata. Gunakan proses MOC sebagai bagian dari operasi terkontrol 8,1 dan evaluasi kinerja 9,1. Checklist implementasi dalam ISO 45001. Ada prosedur MOC yang menyebut PHA secara eksplisit. Ada jadwal revalidasi PHA berbasis risiko. Action tracking terintegrasi dengan sistem manajemen CMMS atau HS.
bukti verifikasi dan KP disimpan dan ditinjau secara berkala. Template singkat. Apakah perubahan tercatat di MOC? Apa tipe perubahan dan potensi pengaruhnya terhadap skenario pH? Perlu review cepat atau pH ulang penuh? Tim yang ditunjuk dan pemilik tindakan, dokumen yang diperlukan P dan ID, MSDS, SOP, tindakan mitigasi dan tenggat waktu, rencana verifikasi pasca implementasi. Rekomendasi praktis untuk dunia kerja. Terapkan MOC yang ketat dengan screening risiko otomatis bila memungkinkan. Prioritaskan revalidasi PHA pada unit dengan konsekuensi tinggi. Jadwalkan revalidasi berkala MIS 3 tahun namun fleksibel berdasarkan pemantauan risiko. Gunakan tools digital CMMS atau EHS untuk action tracking dan evidence management. Latih operator dan insinyur pada asumsi PHA dan perubahan proses. KP yang disarankan. Rekomendasi PHA tertutup tepat waktu 90%, MOC dengan PHA screening lengkap 100% untuk perubahan kritis, jumlah insiden terkait unit yang telah direvalidasi dalam 12 bulan pasca implementasi ke nol. Tantangan dan solusi. Tantangan, keterbatasan sumber daya untuk PHA penuh, resistance perubahan, dokumentasi tidak lengkap. Solusi, risk-based triage, alokasi anggaran mitigasi kritis, manajemen perubahan budaya communication dan training, digitalisasi rekaman.